Kota Turpan ini memang memiliki suhu yang sangat luar biasa. Di waktu panas, suhu akan meningkat hingga 45 derajat Celcius. Dan di musim dingin bisa mencapai minus 25 derajat Celcius. Tapi jarang sekali ada hujan di sini. Turpan merupakan kota kecil di dari dekat yuk. Hari ini saya akan menuju satu tempat yang menurut saya sangat-sangat sayang untuk dilewatkan, yaitu Masjid Emin dan juga minaretnya yang merupakan ikon dari kota Turpan. Kalau ini saya pasti nggak ngerti. Agak pusing, bukan pusing, emang pusing karena nggak paham. Nah ini saya pikir bahasa Arab, ternyata bukan. Ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau istilah kita tulisan Melayu atau bahasa Melayu yang ditulis dengan tulisan Arab. Oke, yang ini saya sedikit mengerti, Survey of the Emin Minaret. Jadi orang sini bilangnya Imin, orang luar bilangnya adalah Emin Minaret. Nah, Emin ini adalah salah seorang yang ikut membangun masjid ini. Dan kalau kita lihat patung di sini, ini adalah patung Emin, diselesaikan oleh anaknya yang bernama Sulaiman. Menaranya adalah menara tertinggi di provinsi Xinjiang ini, sepanjang 44 meter. Kemudian patung ini salah satu bukti bahwa masjid ini pernah didatangi oleh beberapa ulama, dan satunya adalah Emin itu. Minaret artinya adalah menara, karena yang membangun menara itu ya Emin ini, yang menyelesaikan anaknya yang bernama menggema. Tadi saya sudah tanya, ternyata dahulu kala kalau ada khotib menyampaikan khutbah, nggak mungkin dong kedengaran langsung keluar karena nggak ada mikrofon, nggak ada pengeras suara. Jadi mereka sengaja membuat tempat ini bergema. Nah, jadi ketika ada seseorang yang menyampaikan khutbah, itu bisa sampai kepada jamaah yang dulu kala kalau sholat Jumat di sini sampai ribuan jumlahnya. Tapi sekarang udah nggak seperti itu, mungkin ini sudah jadi unik. Ada yang satu menarik di sini. Setelah saya berjalan mendekat, ternyata tempat saya berdiri ini adalah titik gema. Kalau kita sering lihat film barat, nah kan ada suku Dayak tuh, lihat deh. Rumah-rumahnya yang di film-film tuh mirip banget kayak gini.
Cuman bedanya dia lebih pendek, lebih kecil. Saya sempat mikir atau jangan-jangan memang sempat ada suku Dayak tinggal di sini kali ya. Atau memang ini perpaduan nih. Karena yang saya tahu di sini adalah satu padanan nilai budaya antara Cina dengan Turki. Nah, hasilnya mungkin begini. Prasasti ini adalah bukti pemberian izin pembangunan masjid ini oleh raja yang saat itu bernama Cenglung. Diberikan langsung kepada Emin atau yang orang sini bilang Imin. Imin yaitu orang yang membangun masjid ini. Karena harus izin, nah raja memberikan izin dalam bentuk prasasti ini. Tulisannya ada dua bahasa, ada tulisan Cina, tulisan Arab. Panasnya alhamdulillah lumayan. Jadi ternyata di daerah ini 1 tahun hujan itu bisa cuman 5 kali. 1 tahun cuma 5 kali hujan. Itu pun sekali hujan nggak lebih dari 5 menit. Tadi saya sempat tanya, kenapa kok justru di sini subur, banyak pohon-pohonan? Nah, karena ternyata di bawah sini sudah dibangun irigasi tradisional, pengairan secara alami. Nah, ini disebut dengan minaret, menara. Coba lihat perhatiin, pasti dia agak miring kan bentuknya. Karena di tahun 98 di sini sempat gempa. Nah, sebelum gempa dulu setiap pengunjung bisa masuk ke dalam. Tapi sekarang sudah ditutup. 1 orang pun tidak boleh naik ke atas. Kalau kita lihat bangunannya agak unik. Tumbukan-tumbukannya itu batanya yang berdiri secara vertikal 3, horizontal 3. Nah, ini konon adalah metode arsitektur gaya lama. Semakin menuju ke atas, saya semakin terpesona dengan menaranya. Menara ini dibangun mulai tahun 1777 pada masa pemerintahan King Kaisar Qianlong dan selesai hanya 1 tahun kemudian. Menara dan masjid ini terletak di sepanjang jalur sutra kuno dekat kota kuno Ugyur Gaochang. Nah, kalau kita pernah ke Bau-Bau ada satu benteng yang panjang, yang berdiri kokoh. Tahu nggak sih, yang bisa bikin kokoh itu benteng adalah putih telur. Nah, di sini lebih unik. Ternyata dari kumpulan-kumpulan jerami yang dikumpulkan, diaduk dengan pasir, sehingga bisa membuat bangunan-bangunan ini kokoh dan kuat. Ya, satu bahan yang dipakai di bangunan ini adalah tanah liat. Jadi tumpukan-tumpukan ini adalah bukan semen atau pasir, tapi dari tanah liat. Yang saya bingung, ini tanah liat ini bisa keras kayak gini ya, tapi kenapa tanah liat di kampung saya lembek-lembek?